الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita sama-sama mendengarkan kajian tema Ma'rifat Syekh Lemah Abang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Farihin Niskala Eshum, sejarawan Cirebon. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala hal yang tidak terhitung oleh hitungan kita sebagai manusia. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita semua pencerahan dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya At-Taqwa beserta jajarannya dan beserta para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya At-Taqwa atau jamaah Gemas rutin yang telah dilakukan oleh para pengurus dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk yang kesekian kalinya membersamai Bapak Ibu sekalian dalam rangka sharing pengetahuan dan sama-sama belajar dari sejarah Islam, sejarah Indonesia, sejarah Cirebon melalui tokoh-tokoh yang telah berkiprah dan jejaknya masih bisa kita lacak dan bisa kita ketahui sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raya At-Taqwa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi tema terkait dengan Ma'rifat Syekh Lemah Abang. Bapak Ibu tentu pernah mendengar tokoh yang cukup kontroversi dalam sejarah Wali Songo, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kemudian juga disebut Syekh Lemah Abang. Namanya cukup banyak, Pak. Di beberapa tempat memiliki nama tersendiri. Di Cirebon disebutnya San Ali. Kemudian di Malaka disebut Datuk Abdul Jalil. Di beberapa tempat-tempat yang lain seperti di Jepara disebut Sunan Jepara. Disebut juga Syekh Jabaranta. Disebut juga Syekh Siti Ibrit. Disebut juga Syekh Kajnar, disebut juga Susuhunan Binang, disebut juga sebagai Syekh Siti Jenar, pernah berdakwah di wilayah Jawa, daerah Mituk,
sekitar wilayah Pati dan seterusnya. Jadi Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Ibrit, Syekh Jabaranta, Susuhunan Binang, Syekh Kajenar, Datuk Abdul Jalil, San Ali, Syekh Lemah Abang adalah tokoh yang sama yang pernah mengisi dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya pada era Wali Songo. Nah, Syekh Siti Jenar selama beberapa puluh tahun tokohnya dianggap sebagai kontroversi, bahkan beberapa abad sebelumnya dianggap sebagai tokoh fiktif, karena dalam beberapa cerita, misalnya dalam naskah Babat Demak dan juga naskah Babat Tanah Jawi, Syekh Siti Jenar dianggap asal usulnya dari seekor cacing, yang dari dalam tanah merah yang digunakan untuk menambal perahu, yang pada waktu itu perahu itu dinaiki oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang ketika membicarakan ajaran makrifat. Kemudian muncul seekor cacing tadi untuk menambal perahu itu. Ini menurut naskah Babat Tanah Jawi dan Babat Demak yang narasinya mendiskreditkan tokoh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Kemudian dalam serat Walisana, Syekh Siti Jenar dianggap asal usulnya adalah seorang tukang sihir yang bernama San Ali Ansor. Nah, ini naskah-naskah yang tadi saya sebutkan itu naskah-naskah yang mendiskreditkan atau menganggap tokoh ini negatif. Nah, tentu dalam tata cara kita meneliti tokoh dalam sejarah itu ada metode, cara untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup seorang tokoh dalam cara pandang sejarah dan historiografi. Nah, petunjuk yang cukup bisa kita lacak adalah naskah Cirebon, naskah Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, Sarga 5 Parwa 2. Di situ menjelaskan tentang asal-usul Syekh Siti Jenar. Beliau merupakan putra dari Datuk Datuk Soleh. Jadi nama pribadinya Datuk Abdul Jalil, punya ayah namanya Datuk Soleh. Nah, nama Datuk Soleh ini Bapak Ibu bisa mendapat riwayat jejaknya itu ada di daerah Bayalangu. Di Bayalangu ada sebuah tanah yang disebut Pulau Majeti. Nah, di situ Pulau Majeti merupakan pulau yang pernah ditinggali oleh Datuk Soleh. Nah, siapakah Datuk Soleh yang merupakan ayah dari Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar? Nah, Datuk Soleh ini bersaudara dengan Datuk Ahmad, anaknya Datuk Isa dari daerah Malaka, daerah Tuwu Malaka. Datuk Isa punya putra Datuk Ahmad dan Datuk Soleh. Datuk Ahmad punya anak namanya Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati yang menjadi guru dari Pangeran Cakrabuana, guru dari Rara Santang, guru dari Pangeran Panjunan, guru dari Pangeran Kejaksan, guru dari Ki Gede Srengseng, guru dari beberapa tokoh-tokoh yang lain, ya, termasuk Subang Larang, ibu dari Rara Santang dan ibu dari Walang Sungsang. Ya, Syekh Nurjati ini atau Syekh Datuk Kahfi ini tidak lain dan tidak bukan adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Nah, ini menurut naskah Cirebon yang justru lebih logis bisa kita pelajari. Dalam
cerita pengamal tarekat Akmaliyah, yang mana tarekat Akmaliyah ini juga merupakan tarekat yang dianut oleh Syekh Lemah Abang atau Syekh Sidi Jenar melalui gurunya Abdul Malik Al-Baghdadi. Kata pengamal tarekat Akmaliyah, Syekh Sidi Jenar itu merupakan putra dari Ratu Cirebon. Nah, dalam suluk Abdul Jalil ternyata memang Syekh Lemah Abang ini kecilnya dulu diasuh oleh Ki Danusela. Nah, Ki Danusela ini adalah penguasa Cirebon pertama, Kuwu pertama. Dalam istilah kuno, pemimpin itu disebut ratu. Jadi ratu itu tidak merujuk kepada hanya pada tokoh perempuan. Ratu itu menyebut pada tokoh penguasa, terah dari tu. Tu adalah sebuah daya kekuatan adikodrati yang dipercaya diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Maka orang yang mempunyai energi tu dianggap sebagai tokoh. Maka ada datu, ada ratu. Nah, maka datu atau ratu ini adalah tokoh yang dianggap pemimpin. Belakangan kemudian ratu dinisbatkan kepada perempuan saja. Tapi asal usulnya ratu terah dari tu. Ini kalau kita baca bukunya Agus Sunyoto, judulnya Atlas Wali Songo, Bapak Ibu akan menemukan referensi tentang ratu, asal usul tu dari cerita masyarakat yang waktu itu masih mengamalkan kepercayaan kapitayan. Ya. Nah, maka kemudian Syekh Lemah Abang ini menjadi anak angkat karena ayahnya wafat duluan ketika beliau masih kecil. Maka kemudian Syekh Lemah Abang menjadi putra angkat dari Ki Danusela dan kemudian belajar kepada Datuk Kahfi karena secara usia lebih tua Datuk Kahfi meskipun saudara sepupu. Nah, Syekh Lemah Abang atau Syekh Sidi Jenar setelah belajar kepada Datuk Kahfi, beliau kemudian belajar ke Baghdad selama 17 tahun. Belajar kepada seorang pengamal tarekat Akmaliyah, yaitu yang bernama Abdul Malik Al-Baghdadi tadi. Beliau juga pernah belajar kepada Arya Damar. Arya Damar itu putra dari Brawijaya V, Raja Majapahit, yang sebelumnya sudah masuk Islam di tangan Sunan Ampel. Nah, kemudian Syekh Lemah Abang setelah pulang dari Baghdad, beliau berdakwah di daerah Malaka, daerah Tuwu di Malaka, asal usul leluhurnya. Disitulah namanya beliau dikenal dengan Datuk Abdul Jalil, karena penyebutan Datuk itu sangat masyhur dan sangat mempribumi di wilayah Malaka, sehingga warisan-warisan Datuk ini kemudian terwariskan dari kakeknya Datuk Isa kepada ayahnya Datuk Soleh dan kepada beliau Datuk Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang. Kenapa kemudian Syekh Lemah Abang ini dituduh sebagai penyebar ajaran Sasahidan? Tentu kita pernah mendengar istilah ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti itu dianggapnya orang yang sudah mengaku bersatu dengan Tuhan. Cerita-cerita yang mendiskreditkan tentang sosok Syekh Sidi Jenar itu diceritakan dalam berbagai macam literatur. Suatu ketika ada sebuah sidang Wali Songo yang kemudian memanggil Syekh Sidi Jenar. Lalu Sunan Kudus mengutus utusan untuk memanggil Syekh Sidi Jenar. Tapi dijawab nggak ada Syekh Sidi Jenar, yang ada hanya Allah. Lalu utusan Sunan Kudus pulang lagi, kata Sunan Kudus, ya sudah, panggil Allah. Lalu dipanggil, Allah dipanggil oleh Wali Songo. Kata Syekh Sidi Jenar, kamu seul adab, masa Allah dipanggil? Nah, ini cerita-cerita yang berkembang di berbagai macam referensi yang tentu saja mendiskreditkan tokoh tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa ada cerita-cerita yang semacam itu, Pak?
kalau kemudian kita mengenal sejarah itu milik penguasa, sejarah itu adalah milik pemenang, maka seorang penguasa bisa menulis tokoh siapapun sesuai dengan selera dia. Kalau cocok akan ditulis sebagus-bagusnya mungkin, tapi kalau nggak cocok akan ditulis seburuk-buruknya mungkin. Nah, itulah kenapa ada istilah bahwa sejarah itu milik pemenang, sejarah itu milik penguasa. Meskipun demikian, tidak semua sejarah milik penguasa dan tidak semua sejarah ditulis oleh pemenang. Rekaman-rekaman dalam catatan naskah-naskah Cirebon misalnya, ataupun buku yang pernah ditulis oleh Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo ataupun Suluk Abdul Jalil yang ada 7 jilid itu justru menggambarkan bagaimana perjuangan Sesidi Jenar melawan arogansi kekuasaan. Nanti sebelum nanti kepada makrifat ini. Dalam pandangan Syekh Lemah Abang atau Sesidi Jenar, dalam serat Sesidi Jenar, beliau menganggap bahwa semua manusia itu sama. Semua manusia itu di mata Tuhan hakikatnya sama. Mau pejabat, mau rakyat, mau aristokrat, mau intelektual, mau siapapun di mata Tuhan itu sama. Yang membedakan adalah nilai takwanya. Nah, ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Al-Quran. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu bukan pada persoalan jabatan, persoalan nasab, ataupun persoalan tahta, apalagi persoalan harta. Stratifikasi sosial bukan diukur dari pencapaian-pencapaian duniawi. Ini dalam pemikiran dan pandangan Syekh Lemah Abang atau Sesidi Jenar. Sehingga pada waktu itu para penguasa yang tidak suka dengan ajaran macam Syekh Lemah Abang, karena di era Wali Songo itu masyarakat terbagi menjadi 2. Satu, masyarakat Gusti, golongan kaum elit, golongan bangsawan, golongan priai. Yang kedua, kalangan kawulo. Kawulo itu istilah untuk budak, rakyat jelata. Kawulo dengan Gusti ini jomplang, ada kesenjangan sosial. Kalau kalangan Gusti butuh orang untuk dijadikan tumbal bikin jembatan, bikin bangunan, ada tradisi ataupun apapun, maka para Gusti ini mengambil sewenang-wenang kalangan budak untuk dijadikan korban. Bahkan tidak jarang para kawulo ini dijadikan korban sesembahan dalam praktek-praktek keagamaan ritual pancamakara, upacara pancamakara, yaitu melingkar, kemudian pesta, minum darah, minum makan daging manusia. Dan yang dikorbankan adalah golongan kaum-kaum budak, kalangan-kalangan rakyat jelata yang miskin papa. Nah, Syekh Lemah Abang ini dakwah dalam rangka mengentaskan perbudakan tadi. Sehingga dalam pandangan penguasa, ketika perbudakan ini dihilangkan, maka itu adalah sebuah kerugian, Pak. Rugi besar penguasa ini. Karena tidak bisa mengeksploitasi manusia-manusia untuk dijadikan sebagai penyembah ataupun pengikutnya. Sementara perbudakan adalah warisan Arab jahiliyah, warisan Romawi jahiliyah, warisan Persia jahiliyah. Ya, Romawi meskipun sudah maju dalam pembangunan, ada tokoh-tokoh filsuf di situ, ya, ada Aristoteles, ada Socrates, ada Thales dan lain-lain. Tapi masih mempraktekkan perbudakan. Seorang kaisar namanya Kaisar Nero pernah membakar 600 budak, dijadikan lampu penerang, dia jalan di tengah-tengah. Itu perbudakan. Senengannya mereka adalah mengadu budak dengan budak dalam sebuah pertunjukan namanya gladiator.
Ada filmnya Gladiator, itu budak dengan budak diadu. Kalau sudah ada salah satu budak yang terpenggal kepalanya, maka para senat, para petinggi Romawi akan berdiri lalu tepuk tangan. Itulah warisan perbudakan. Begitupun Arab jahiliyah sangat dekat dan sangat akrab dengan perbudakan. Orang-orang yang dianggap sebagai budak lebih rendah daripada binatang peliharaan. Nah, di era-era itu, di era Salemah Abang hidup, praktek-praktek perbudakan di pedalaman, di sebagian keraton-keraton kecil, keadipatian, itu terjadi perbudakan. Maka Salemah Abang itu kemudian beliau berdakwah mengentaskan perbudakan tadi. Karena ini dianggap merugikan oleh golongan para gusti, maka bagaimana caranya Salemah Abang ini diplesetkan ajarannya. Dia sebagai orang yang mengaku sebagai Tuhan yang kemudian harus dibunuh, baik itu ajarannya maupun tokohnya. Sehingga eksekusi Sesidi Jenar itu ada dua versi, ada di dua tempat. Satu, beliau dieksekusi di Masjid Agung Demak. Yang kedua, beliau dieksekusi di alun-alun Sangkalabuana, di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang mengeksekusinya sama-sama Dewan Wali Songo, menggunakan keris Kentanaga milik Sunan Gunung Jati. Nah, ini kita perlu berpikir, kalau kemudian Salemah Abang dianggap sebagai wali dalam naskah Purwakaca Rubanagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Carbon tahun 1720, Salemah Abang ini masuk dalam jajaran Wali Songo di era Sunan Ampel. Disebutnya Salemah Abang. Nanti ada asal usul kenapa disebut Lemah Abang tadi. Karena pada waktu itu Salemah Abang dicari oleh Sunan Kalijaga atas perintah Syekh Darah Putih. Darah Putih itu adalah guru dari Sunan Kalijaga. Ada perkumpulan di Ampel, dan disitulah kemudian para wali menggunakan buah semangka yang dibelah menjadi 9. Maka kemudian para wali Songo itu jumlahnya waktu itu ada 8. Maka dicarilah tokoh satu lagi untuk melengkapi agar genap jumlahnya 9. Maka tokoh itu kemudian adalah Sesidi Jenar atau Salemah Abang. Maka Salemah Abang dalam naskah Purwakaca Rubanagari dan beberapa naskah-naskah yang lain dianggap sebagai jajaran anggota Wali Songo dengan seabrek kontroversi yang terjadi di dalamnya. Nah, Salemah Abang ini banyak memperoleh ajaran suluk, ajaran-ajaran rohani, ajaran-ajaran yang sifatnya transenden, yang sifatnya tadi makrifat. Kalau kita baca makomat tasawuf yang dibagi oleh Syekh Dhunnun Al-Misri, Dhunnun Al-Misri membagi makomat tasawuf menjadi 7. Ya, dari mulai taubat, waro, zuhud, dan seterusnya. Nah, makrifat ini bagian dari ajaran tasawuf. Ya, kalau di Cirebon dalam naskah Babad itu diceritakan kata Sunan Kalijaga, wayang itu adalah syariat, kemudian barong itu adalah tarekat, topeng itu adalah hakikat, kemudian ronggeng itu adalah makrifat. Nah, jadi makrifat dalam strata ajaran tasawuf merupakan makom yang level atas, level papan atas, yang makrifat ini. Orang-orang Jawa kadang sering menyebutnya wong sing weru sajroning winara. Nah, contoh-contoh wali-wali seperti wali-wali yang belakangan, misalnya perkataan Gus Dur mengenai prediksi-prediksi Indonesia ke depan. Nah, itu dianggapnya orang-orang yang sudah weru sajroning winara, orang-orang makrifat. Nah, dalam pandangan makrifat semua itu adalah Tuhan. Manusia itu nggak ada.
Yang ada hanyalah Tuhan. Jadi manusia ini aslinya tidak ada. Kita ini ada karena diadakan. Ya. Sifat wajib bagi Allah itu yang pertama adalah wujud. Lawannya adalah Adam. Kalau kita pujian di langgar-langgar, Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Ada lawannya, lawan sifat wajib. Adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi ikhtiyaju li ghairihi. Maka sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Allah itu wujud, wajibul wujud. Lawannya adalah Adam. Adam itu artinya nggak ada. Jadi manusia ini, kita ini Pak, aslinya tidak ada. Kita ini ada karena diadakan. Nah kalau diadakan berarti sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan. Maka dalam pandangan Ma'rifat Sidi Jenar, manusia ini aslinya tidak ada. Kita hanya jisim. Maka tidak ada sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Gelas ini misalnya kosong, airnya tidak ada, kosongnya itu ada. Jadi manusia ada karena ada yang ada, pun tidak ada karena ada yang ada. Kullu syai'in halik illa wajhah. Kata Allah bahwa semua itu hancur. Semua itu hancur kecuali Tuhan. Nah, kalimat di situ hancur itu bahwa semua alam semesta ini semua akan hancur ini. Yang wujud eksistensi yang ada itu cuma Allah. Jadi kalau pakai pandangan Salama Abang bahwa kita ini sebenarnya adalah jisim yang diadakan oleh Tuhan, yang aslinya tidak ada. Jadi kalau manusia sudah memakai makom itu, maka pujian itu nggak penting. Cacian itu tidak penting. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Maka bagi dia yang ada hanyalah wujud Tuhan. Ini tertera dalam ajaran-ajaran tarekat, bukan hanya Salama Abang, ajaran tarekat Syatariah. Itu dalam serat wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Ronggo Warsito, itu mengatakan kira-kira begini Pak. Sejatining ingsun ana tamah ligai ana sak jeroning betal makmur, iku omah ing dalem reramean ingsun, kang ana ing dalem otak iku manik, sak jeroning manik iku budi, sak jeroning budi iku nafsu, sak jeroning nafsu iku rasa, sak jeroning rasa iku ingsun. Ora nana pangeran angin ingsun, zat kang angliputi ing kahanan jati. Nah, pemahaman Salama Abang dalam konteks manunggaling kawul Gusti dalam konteks tasawuf ini diterjemahkan dalam konteks sosial, sehingga ini menyebabkan para penguasa tidak suka karena dia merugikan para penguasa untuk eksis di kerajaannya masing-masing, maupun merugikan para rohaniawan Hindu dan macam-macam pada waktu itu ketika mengeksploitasi rakyat-rakyat jelata untuk dijadikan tumbal tumbal acara ritual. Maka inilah yang diberantas oleh Salama Abang. Kata Profesor Dr. Amiduddin Kusti, hampir semua Wali Songo itu termasuk Sunan Gunung Jati itu mengajarkan ajaran makrifat manunggaling kawul Gusti, tapi dalam konteks tasawuf. Nah, konteks tasawuf ini kemudian diterjemahkan oleh Salama Abang menjadi sebuah gerakan sosial. Maka itulah kenapa Salama Abang dituduh sebagai pengamal ajaran Sasahidan dan dianggap orang yang ngaku sebagai Tuhan, padahal tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa baca bukunya Agus Sunyoto Atlas Wali Songo, bisa baca bukunya Kiai Solihin Salam tentang trilogi Sesidi Jenar, bisa baca Suluk Abdul Jalil yang 7 jilid, bisa baca buku itu.
Bisa baca buku naskah Purwaka Carubanagari dan naskah-naskah perbandingan yang lainnya, Babat Demak, Serat Walisana maupun Babat Tanah Jawi. Nah, baru kita akan mampu menemani ataupun menyelami samudra makrifat, pemikiran, filosofi Syekh Lemah Abang atau Syekh Sidi Jenar. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang tidak sampai maksudnya kepada pemahaman kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Terima kasih disampaikan pada Bapak Ustadz Farihin Niskala Eshum yang telah menjabarkan Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, cukup. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dukhna maulana Muhammad. Salim waridallahu tabaraka wa ta'ala sarana ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya doa telah selesai kemas gerakan majelis subuh kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu